perkiraan aku adalah dia memilih dirinya sendiri gitu loh untuk melayani Tuhan as a full timer. Ya. Aku nggak setuju. Buat Pierre itu melayani jiwa-jiwa itu adalah panggilannya dia, tapi buat aku it's a burden. Waktu Efra divonis dokter, bagaimana kalian sebagai suami dan istri handle hal tersebut? Kita spend a month di rumah sakit, sementara aku masih harus ngajar Sunday school dengan topik God is a healer. Anaknya sahabatku datang ke aku, Auntie Bonnie, so God is a healer ya? Yes he is, but deep down inside aku tuh ngerasa, Tuhan are you? Gitu loh. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Oke, jadi ini spesial banget karena gue mengundang langsung istrinya dan juga putri dari Pierre. Di sini ada Bonita dan juga Efrata. Hai. Hello. Tadi papa kamu udah cerita banyak banget soal Efrata juga, and you're very inspiring, bukan dari cerita papa kamu gitu ya. You're very inspiring bukan sama follower kamu aja, tapi sama Om Daniel juga. Gue tadi mau ngomong Kak Daniel kayak nanti malah dihebohin sama netizen itu. Kak Daniel. No, Om Daniel ya, udah gak apa-apa Om Daniel. Iya sama Om Daniel juga karena like the way you proclaim about God dan tentang kemuliaan Tuhan gitu ya di hidup kamu itu luar biasa banget Efra. So thank you so much for inspiring me. Welcome. Nah sekarang nih pengen nanya dulu sama Bonita ya sebelum nanti ngobrol lagi sama Efra gitu. Bonita, jadi di brosur dapat selebriti nih gitu kan, kayak wah pemain sinetron Gerhana salah satu, tapi tiba-tiba begitu married jadi pendeta gitu. So lu sendiri sebenarnya emang udah mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan juga saat itu? Jadi sebenarnya kalau buat aku pribadi ya. Aku tuh kenal Tuhan secara pribadi tuh lewat mama mertua, calon mama mertua waktu itu. Mamanya Pierre? Okay. Mamanya Pierre itu pendoa yang sangat devoted. Okay. Jadi mungkin aku mantu yang sebenarnya paling nakal nih sebenarnya ya. Tapi akhirnya yang Tuhan pilih. Jadi disuruh ke gereja, disuruh baca firman, setiap hari Minggu dia akan nanya, bawa traktat gak? Padahal dia cuma pengen tahu, kamu ke gereja apa enggak? Gitu. Tapi singkat cerita, akhirnya aku ngalamin Tuhan secara pribadi. Gimana? Itu bener-bener kayak gini. Aku datang dari keluarga yang disfungsi juga kan. Sama seperti Pierre, aku juga fatherless. Akhirnya tuh ngerasa kayak aku butuh satu figur yang memang mengasihi aku unconditional. Karena manusia tuh kasih terkondisi. Bener apa enggak? Somehow buat aku manusia tuh sangat terkondisi. When you can give something to someone, then they will love bombing you. Tapi somehow sering banget tuh it won't last. Nah pada saat aku ngerasa di masa-masa itu kan aku pacaran sama Pierre itu umur 17-an, 14 tahun aku kenal Pierre lewat internet. Oh, wait. Oke, wait. 14 tahun aku kenal Pierre. Ini harus agak diklarifikasi sedikit gitu ya. Kesannya kayak underage banget soalnya kan ya. Belum pacaran ya, berteman. Bukan pacaran gitu ya. Oke, jadi 14 tahun. Temen chatting. Kayak sahabat pena. Sahabat pena, temen chatting. Okay. You remember MIRC or ICQ? Yes, ISL lah kalau MIRC kan. Age, sex and location. Ya kan? Nah itu gendernya apa segala gitu. Kalau ICQ ya gitu kan. Bener. Jadi aku kenalnya tuh sebenarnya 14 tahun tapi gak pernah ketemu sampai sekitar mau masuk 18 tahun pas ke Indonesia ketemu Pierre. Tadi di mana emangnya? Di Makau. Aku emang di Makau. Emang aku dari Makau. Generasi keempat yang tinggal di Makau. Generasi 4 orang Indonesia yang tinggal di Makau. Generasi keempat dari my great grandpa, my grandpa, my mom, to me. Itu berarti generasi keempat. Kita keluarga besar tuh di Makau semua. Orang Indonesia tapi? Orang Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia kan bisa bagus banget gitu. Karena di rumah masih ngomong Indonesia selalu. Oke. Wow. Gitu. Oke. Jadi berarti ketemunya di ICQ atau MIRC. Right? Pas aku 18 tahunan pulang ke Indonesia, kita ketemuan. Bentar. Lu umur berapa saat itu? 4 tahun bedanya. 4 tahun, berarti 18 ya? 18 Enggak, ketemunya kan 18 tahun. Enggak, dianya 18, elunya 14. Enggak, 18 tahun aku pas ketemu. Jadi kita sahabat pena itu 3 tahunan, mau 4 tahun. Kalian seumuran gak sih? Enggak.
4 tahun bedanya. Aku lebih muda. Iya. Jadi kan dia umur 18, lu umur 14. Itu enggak. Oh, pas kenalannya pas iya, benar. Iya kan, pas kenalan. Nah, pas ketemuannya 18 tahun. Lu 18, dia mau 22 gitu. Iya. Oke, saat itu ketika lu umur 18, lu itu apa? Model Gue model iya, kan udah modeling sinetron ya semua. Sinetron udah juga ya, dari umur berapa ya? Pokoknya itu 95 ya saya. Pertama ketemu kamu tuh 98. Gue udah syuting Gerhan. Belum ketemu 98, ketemu aku 2000. Sorry, maksudnya pertama kenalannya. Jadi bener-bener gue tuh udah syuting terus juga. Okay. Makanya kenapa waktu gue komunikasi pertama ketemu dia juga, gue memang udah ada di scene-nya entertainment Indonesia lah gitu loh. Jadi itulah baru pertama. Gimana saya? Ya. Seperti itu. Singkat ceritanya akhirnya ini kan bicara tentang bagaimana ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi yang mamah itu pas mulai pacaran sama Pierre itu 18-an, 19, 21 itu dimana aku tuh benar-benar umur segitu tuh yang masih pengen punya kasih sayang dari orang tua, tapi juga ngerasa udah gede, ya kan? Yeah. Nah, pas mama ngenalin Tuhan secara pribadi sama aku, namanya kita ditawarin satu hal, apapun itu, mau beli barang juga, produk gitu ya. Kalau kita nggak lihat ladannya, kita pasti nggak beli. Tapi yang aku lihat, keluarganya Pierre tuh sangat harmonis. Jadi aku mau punya keluarga seperti itu. Akhirnya aku bilang, oke deh, aku mau kenal deh Tuhan yang mama sembah gitu. Jadi udah mulai ikut persekutuan doa, walaupun bolos-bolos tapi mulai ikut. Jadi mama bikinin kayak fellowship kecil dengan teman-teman gereja yang juga dia pastikan seumuran sama aku gitu. Ya akhirnya kayak gitu. Itu pertama-tama gimana aku jatuh cinta sama Tuhan. Bukan karena Pierre-nya, bukan karena mama, tapi aku benar-benar ngalamin dia secara pribadi gitu loh. Dan di situ maksudnya ngalaminnya itu seperti apa? Jadi ngalaminnya itu gradually ya? Iya, gradually. Jadi kayak ngerasain kasih yang belum pernah aku rasakan. Karena kan papaku meninggalkan keluarga tuh waktu aku masih kecil ya. Nah pada saat aku sedih atau apa gitu, aku ngerasa pada saat aku baca Bible, pada saat aku waktu itu aku inget banget punya kayak buku cerita anak-anak kecil tuh yang buat Sunday School, aku baca, terus kayak aku tuh tersentuh gitu gimana perjalanan hidup dari mereka itu di dalam Bible karakter itu tuh penyertaan Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan, dan ternyata itu benar-benar it touch me gitu. Dari situ sih jadi ya udah aku benar-benar jatuh cinta sama Tuhan. Oke. Nah pas menikah itu udah mempunyai pertobatan itu belum atau sudah? Nah sampai akhirnya dia dipilih untuk jadi pendeta gitu. Dia memilih untuk menjadi pendeta. Itu gimana tuh? Pertama Pierre memilih dirinya mungkin ya. Mungkin saat itu perkiraan aku adalah dia memilih dirinya sendiri gitu loh. Untuk melayani Tuhan as a full timer. Iya. Aku gak setuju. Iya. Karena menurut aku kalau mau melayani ya melayani aja. Tapi kenapa mesti sampai full time gitu ya. Apalagi kita di Makau kan kita start from zero jadinya nih gitu. Jadi pada saat aku berontak terus, kita gak ketemu nih secara suami istri nih. Tapi dia growing in Christ. Dan aku gak jadinya. Oke. Sampai akhirnya aku bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan panggil Pierre, you have to give me your heart. Wow. Kalau enggak kita gak akan bisa di satu boat yang sama. Wow. Buat Pierre itu melayani jiwa-jiwa itu adalah panggilannya dia. Tapi buat aku it's a burden. Gitu loh. Tapi akhirnya pada saat aku minta hatinya Tuhan, Tuhan kasih loh. Wow. Makanya sometimes kalau orang nanya, aku capable gak ya buat melayani Tuhan? Jangan tanya capable-nya dulu. Kamu mau apa gak? Kalau kamu mau, kamu minta, Tuhan kasih. Nah saat itu gimana caranya bisa ngebedain bahwa aku bener-bener jadi Tuhan kasih hati? Mulai pertama jatuh cinta sama jiwa-jiwa yang Tuhan kirim. Jadi pada saat ada jiwa-jiwa datang, aku tuh kayak bisa mengasihi mereka one way love gitu loh. We don't expect anything in return. Kita cuma ngasih kamu gak harus datang ke gereja kita, gak apa-apa gitu. Kamu butuh apa? Kalau kita di luar negeri itu kan perantau semua ya. Sometimes kita gak punya obat yang kita biasa minum di Indonesia. Gak punya apalah yang mungkin materai. Sekecil materai aja tuh sometimes tuh susah. Penting banget di sana gitu. Jadi ya udah kita saling melengkapi tuh. Kalau menurut aku memang perjalanan spiritual kita harus dimulai dari Makau. Karena orang gak kenal kita sama sekali. Dan for me, aku bilang sama Pierre, kalau kamu mau melayani Tuhan, please
jangan mempermalukan Tuhan, pertama itu, dan harus sungguh-sungguh gitu. Jadi menurut aku pada saat kita di Macau, nggak semua buruh migran Indonesia kenal Pierre Roland, karena mereka bekerja di sana dari umur yang sangat muda. Jadi yang mereka tahu adalah sekarang yang mereka tahu adalah ya Pastor Pierre gitu. Bahkan mereka nggak tahu emang pastor lu pernah main film ya, mungkin gitu ya gitu. Tapi karena itu Tuhan ditinggikan. Iya. Buat aku ya kalau kita mau melayani Tuhan, please kita talk less about us, but more about Him gitu. Ketika lu bisa mendapatkan hatinya Tuhan tersebut, hatinya Yesus gitu ya, momen apa yang lu ingat di bagian itu? Sampai akhirnya lu bisa menerima. Oke, waktu itu momennya adalah mungkin Tuhan kirim nih jiwa-jiwa ya. Jiwa-jiwa itu maksudnya orang-orang by the way ya. Jiwa-jiwa ya. Ada orang-orang. Ya. Orang-orang teman-teman lah ya, teman-teman gitu. Teman-teman dan aku tahu mereka nggak punya keluarga di sana gitu ya. Dan kita jadi satu keluarga besar gitu. Itu aku tahu ini nggak mungkin aku. Karena menurut aku juga nggak pernah ada di fieldnya mereka gitu ya. Bahkan mungkin aku di Indonesia mungkin ada orang yang bekerja untuk aku gitu. Tapi aku bisa kasih hati buat mereka dan mau menolong yang dulu mungkin menurut aku Tuhan aku bisa bantu apa ya buat mereka ya gitu. Tapi pada saat aku ngelihat perjalanannya ministry kita, ternyata bukan hanya kita bisa membantu mereka, melayani mereka, kita diberkati sama mereka. Wow. Jadi benar-benar kayak muncul gitu loh. Aku belajar something dari hidup mereka juga belajar something dari hidup kita gitu. Mereka memberi dari kekurangannya, mungkin kita bisa memberi dari kelebihan kita gitu. Nah, jadi yang kayak gini-gini tuh emang menurut aku itu emang Tuhan yang bukakan jalan itu sehingga kita bisa bisa mengasihi dengan tulus aja. How about Efra? Efra, boleh ya ngobrol bentar ya? In English? Okay, yeah, I can speak in English. Mau English atau Indonesian? English. Okay. Tell me about your journey with God. How is your journey with Jesus? How's Jesus for you? He's my best friend. Whenever I'm sad, he always makes me happy because I can pray to him. And sometimes when my friends make me sad, he tries to make me feel better. How? And he just like, what do you call it? I can't explain. Biasanya dia suka journaling ya. Kamu suka kayak I like to write my feelings down on the paper. Or sometimes I draw so I can feel better. But most of the time I also pray. So, yeah. Waktu Efra divonis dokter saat itu, bagaimana kalian sebagai suami dan istri handle hal tersebut? Kasih Tuhan itu gak terbatas pada saat kita diberkati aja sih. Nah di momen itu aku ngerasa memang free will sebenarnya buat aku, buat meninggalkan Tuhan atau gak percaya lagi buat dia. Gak percaya lagi akan Tuhan gitu loh. Apalagi saat itu aku kan guru Sunday School ya. Jadi topiknya pada saat Efra di rumah sakit 1 bulan karena gula darahnya tuh masih susah. Karena mereka mengalami honeymoon stage. Honeymoon stage itu dimana pankreas masih berproduksi tapi sudah tidak maksimal. Jadi itu susah banget untuk ditekan dengan insulin juga. Kita spend a month di rumah sakit, sementara aku masih harus ngajar Sunday School dengan topik God is a healer. Not easy. Satu anaknya sahabatku datang ke aku, Auntie Bonnie, so God is a healer ya? It's hard for me to answer. Aku gampang banget answer ke dia, yes he is. But deep down inside, aku tuh ngerasa, Tuhan are you? Gitu loh. Sementara yang kayak tadi Daniel tahu, aku nemenin Pierre pada saat dia diagnosis di umur 24 tahun. Jadi kalau sekilas aja tipe 1 diabetes itu biasanya orang menyalahkan karena mereka makan manis ya kan.
Padahal itu nggak bisa di-prevent. Itu bisa terjadi sama segala umur. Yang terkecil pun 1 tahun, 2 tahun tuh ada gitu. Nah jadi pada saat aku ngalamin itu semua, aku pas lihat Efra juga punya diagnosis yang sama. Kayak Tuhan ingetin lagi, apakah kamu percaya gitu loh, bahwa aku tetap menyertai. Akhirannya di saat itu tuh berat banget. Sampai aku kayak Tuhan tuh kasih ilustrasi. Aku kan suka minum teh ya, makanya ada sari wangi nih. Ini salah satu teh kesukaan aku. Aku suka nyimpenin teapot. Jadi kalau aku pergi ke luar negeri, aku beli teapot, mungkin yang nggak mahal, yang pokoknya yang local teapot lah gitu. Aku punya satu teapot yang handle-nya tuh udah rusak. Pada saat momen itu ilustrasi membuat aku bangkit. Jadi sebenarnya gini, Tuhan tuh bisa bicara lewat banyak hal kan. Aku percaya itu Roh Kudus ingetin aku lewat teapot itu. Teapot itu aku mau pakai tapi ternyata handle-nya rusak. Akhirannya udah kita beli lem kaca lah gitu, dibetulin. Abis dibetulin, aku isi air. Tapi aku pegang bodinya, bukan handle-nya. Tapi aku coba, enggak deh, coba deh, siapa tahu dia kuat. Pas aku coba dengan gelasnya, dengan cupnya, aku tuang tea-nya, masih bisa. Dan cupnya tetap panas kan, maksudnya the tea cup it's still hot gitu loh. Tuhan tuh kayak ingetin, kalaupun Efra tidak seperfect, gak seperfect anak lain lah gitu ya, di mata kita gitu, tapi she is perfect in my eye. Itu yang membuat aku, oh iya ya, teapot ini aja masih bisa dipakai. Walaupun Efra mungkin kalau kita tahu type 1 diabetic itu belum ada cure-nya sampai hari ini. Mungkin ke luar negeri mereka udah bisa pakai Omnipod atau ada beberapa pump. Di sini belum ada, bukan di sini, di Maka waktu itu kita belum ada, sampai hari ini belum ada. Tapi aku ngelihat dia masih bisa seperti anak-anak lain. Confidence banget. Dia nggak pernah kecil hati. Efra tuh nggak pernah kecil hati. Jadi apa yang anak-anak lain bisa, dia bisa. Dan akhirnya aku pikir ya udah, berarti buat aku itu hal menakutkan. Tapi kalau buat Efra sekarang aja, mungkin dia juga udah lupa makan tanpa suntikan tuh seperti apa ya. Karena dia udah dari umur 3,5 tahun makan dengan menggunakan insulin. Gitu. Jadi ya menurut aku memang masa-masa itu masa-masa sulit. Tapi ternyata Tuhan tuh gak mungkin membawa aku sejauh itu untuk meninggalkan aku. Gak mungkin Tuhan membiarkan Efra mengalami hal ini dan dia meninggalkan Efra tuh gak mungkin gitu. Jadi aku ngelihat, puji Tuhan sekarang, waktu itu mungkin berat, tapi sekarang pas kita lihat, wow, hebat sih Tuhan gitu loh. Dan pas ngeliat Efra sekarang malah lebih happy lagi dia. Ya udah biasa aja, dia nggak pernah malu, dia nggak lari ke toilet untuk suntik, dia suntik di depan semua orang, nggak apa-apa gitu. Karena it's her normal. Yes. This is her, this is Efra, karakter Efra. Kalau Efra sendiri gimana? How do you feel? How do you feel as a type 1 diabetic? Happy because when I'm low, I get to eat sweets. Jadi satu hal yang lucu adalah kayak gini. Kita bilang sama dia juga bukan berarti nggak boleh. Kayak contohnya dia mau makan coklat, mau makan permen. Boleh. Mereka boleh makan apa aja soalnya. Boleh. Nah, tapi memang kita coba atur sama dia supaya kamu mau beli coklat yang paling enak gitu loh. Beli deh. Taruh di kulkas deh. Waktu dia low, dia pelan-pelan ya. Maksudnya low tuh artinya blood sugarnya ya. Gula darahnya agak rendah candies, gitu. Dia kan ada candies, ada yang lain bisa. Tapi dia kadang-kadang milih, boleh gak saya makan coklatnya pelan-pelan? Boleh sedikit dicampur coklatnya. Jadi bisa tetap nikmatin yang manis-manis. Wow. Kan gue masuk rumah sakit tuh. Jadi gula darahnya kacau. Dan mungkin saat itu menjadi sebuah pilihan sama Boni. Karena banyak yang juga bilang sama Boni, bener mau nikah sama dia. Karena kamu bisa jadi janda muda loh. Gitu dia bilang. Waktu dia hamil, kami baru mulai pelayanan juga. Jadi keadaannya lagi hektik, lagi berat, lagi susah. Masih planting ya. Nah waktu hamil itu ternyata waktu ke dokter cek. Ternyata kedapatan bahwa anak ini dalam keadaan tidak sehat-sehat saja. Tidak baik-baik saja. Dia akan lahir dengan keadaan yang abnormal. Artinya akan ada cacat lah seperti itu. Efra sendiri ngerasa beda gak sama anak-anak lain? I don't feel different. You don't feel the same. Yeah. Karena at the end of the day kita lihat bahwa waktu kita udah nggak ada, lu mau dikenal sebagai apa sih sebenarnya?